bahwa dari konten podcast mubahalah kedua orang, terus akhirnya yang membawa mereka ke persidangan hari ini itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Oke, Karena di sini menimbulkan antara mereka, mohon maaf, mereka yang pendukung pemerintah dalam arti ini Presiden Jokowi dengan mereka yang kontra pemerintah itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya alurnya selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian kayak gitu. Menurut saudara hal ini itu sudah representasi di dunia nyata apa belum? Saya terangkan pelan-pelan ya, Pak Jaksa ya. Perlahan. Tolong penonton tenang. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji itu hanya pro-pro. Nangkap nggak? Ya. Kalau duanya mencaci artinya kontra-kontra. Ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusulkan Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling cacat. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Oke. Tenang, sekali lagi tenang, tenang. Oke. Tenang, saya mikir pro kontra tadi, saya mengatakan bahwa saya ingin saya tanyakan kembali lagi. Dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata apa tidak? Dunia maya itu, perhatikan ya kalimat saya, sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Anda nggak bisa lihat. Kalau saya bilang bangsa tuh Jokowi, Anda akan bilang Anda maki. Orang itu lagi berbaring memaki-maki, kalimatnya bangsat, tetapi sebetulnya dia lagi gembira. Bagaimana you cari representasinya itu? Itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Oke. Pernah belajar itu nggak? Oke. Sekarang begini. Sekali lagi saya peringatkan penonton ya, tolong jangan teriak-teriak. Ini sidang ya. Mohon saudara ahli ingat-ingat. Tolong dihormati sidang ini. Saudara ahli ingat-ingat kembali. Ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu itu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Pernah? Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini karena saudara memberikan pernyataan di situ. Apa? Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Entar. Cukup. Anda tahu nggak representasi itu bukan identitas primer. Oke. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Ini. Lanjut, pertanyaan lanjut. Sekali lagi saya ingatkan. Tolong yang teriak itu dikeluarkan. Karena ini keterangan saudara pada waktu supaya biar mati. Ini. Yang tadi sekedar itu ya cuma sekedar yang Anda bacakan panjang lebar saya terangkan di situ. Ini saya kutip. Oke, kutip ya. Panjang lebarnya. Timbul pro kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Terus saudara menjelaskan dunia maya menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata. Saya hanya menanyakan itu aja. Apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? Apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? Loh, itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu. Kami mengutipnya lengkap. Saya terangkan pada waktu itu, Anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi. Bisa bedain nggak? Dengan mengatakan bagaimana? Oke, silahkan saudara berkelit juga enggak apa-apa. Ini kemudian ini memang jawaban filsafat seperti ini Pak Jaksa. Izin yang mulia, mohon ini ahli yang kami hadirkan. Kalau saudara jaksa tidak sependapat, silakan cari pertanyaan yang jawabannya diduga sependapat. Tapi saya tidak terima ahli kami dinyatakan demikian, tidak dalam forumnya. Sebentar, gantian. Sebentar. Dan justru ini mengkonfirmasi dendam seorang jaksa. Enggak, gini, sebentar. Semua punya hak yang sama. Tolong, siapa yang berteriak itu tolong keluarkan. Yang berteriak itu keluar. Keluarkan yang suka berteriak itu keluarkan.
Dari tadi saya memperhatikan penonton tidak tertib, keluar masuk saya Tolong nanya. jangan berteriak ya, dukung Oke. kami dengan tertib. Kalau memang mendukung silakan dengan tertib. Kita lihat sidang-sidang di tempat lain tuh bisa tertib, kenapa di sini tidak? Oke. Terus ini dua Oke. pertanyaan terakhir ahli ya. Oke, silakan Pak Jaksa. Oke. Dalam konteks kekinian atau masa kini bahwa memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam artian yang sempit karena dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya, medsos tadi, yang saudara pernah saya tanyakan tadi, itu harus sifatnya itu harus fisik? Itu pertanyaan saya. Harus fisik atau enggak? Huru hara, pukul-pukulan, Maya. bakaran kayak gitu, ributan di dunia medsos, maya antara pro kontra, itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar? Itu namanya faulty reasoning, namanya red herring gitu. Bisa di Indonesia kan? Bisa, Anda bisa. Saya ajarin sedikit. Istilah filsafat soalnya harus diterangkan. Saya ajarin sedikit ya. Oke. Ini lagi sibuk orang nyari kambing hilang itu. Tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga. Maka Anda pindah dari kerumunan ini, pindah ke situ. Itu namanya red herring. Mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan. Anda lakukan faulty argument itu. Anda sendiri bilang itu dunia maya. Lalu Anda bilang mesti ada kegiatan fisik nggak di dunia maya? Bagaimana mungkin dunia maya ada kegiatan fisik? Kan saya melihatnya kan itu kan tidak boleh dimanai sempit sekarang dengan perkembangan teknologi dan Sudah. Oke. Sebentar. Ini Oke. terakhir ini, Oke, silakan Ali, terakhir. Oke, ya, enggak. dari saya. Oke. Ini kembali lagi tentang keonaran tadi, pro kontra, ya. Dari segi bahasa, menurut saudara, apakah bentuk suatu keonaran atau onar? Terus Ini berikutnya, filsafat, ahli filsafat ya, ini. Dari segi kegaduhan di filsafat. medsos, apakah bisa diartikan sebagai bentuk keonaran? Itu aja penegasan saja. Penegasan, oke. Monggo. Hukum itu dilakukan dengan dua maksud. Pertama, menuntut keadilan dengan segala macam versi. Kedua, menguji keadilan itu. Karena itu ada peran devil's advocate, advocatus diaboli, bahasa latinnya, yang memang tugasnya membuat keonaran. Anda lakukan hal yang sama, ini semua keonaran. Kan itu maksudnya. Dia nggak fisik, tetapi nggak boleh. Yang Anda maksud keonaran itu kalau menyebabkan akibat material. Di mana ada akibat material orang keonaran di dunia maya tuh. You are playing devil's Jaksa cukup, advocate. Pak Jaksa, ada lagi dari yang lain? Ada. Menambahkan? Monggo. Baik, saya menambahkan. Singkat saja. Ya, baik, tadi ahli menyinggung sedikit tentang pendapat bahwa ada penjelasan ahli bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham Pancasila. Ya. Lalu kalau kita melihat bahwa pengertian dari segala sumber hukum di Indonesia itu Pancasila, apakah ahli sependapat dengan itu? Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila di Indonesia. Bukan saya sependapat, faktanya memang begitu. Oke, baik. Tapi saya tidak sependapat kalau saya bikin kajian filosofi bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Itu yang menyebabkan kalau saya pakai parameter itu, seluruh peristiwa reasoning kebijakan Jokowi tidak fit and proper dengan sumber segala sumber hukum itu. Baik, enggak. Saya hanya menanyakan apakah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, itu sudah menjadi pedoman. Ya, baik. Artinya bahwa dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semua warga negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Oke. Salah satu butir pelaksanaan dari Pancasila adalah salah satunya saling menghormati sesama manusia. Baik. Nah, dihubungkan dengan penjelasan ahli bahwa tadi dikatakan bahwa hoax itu bukan kejahatan, orang saling caci maki di dalam ruang publik sekalipun, di media sekalipun, itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Yang saya tanyakan, kalau itu menimbulkan suatu hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra.
bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan, adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Ya. Saya terangkan ya, saya terangkan. 3 jam lalu, seorang anak SD, umur 14 tahun, wawancara saya di ruang rapat situ. Dia anak SMP, matanya cacat. Dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan. Dan dia bilang begini, saya umur 14 tahun, tapi saya mau protes kenapa negara ini terus menerus tidak dia pakai bahasa, bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 14 tahun, dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, kemewahan. Dia protes. Dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda itu sebagai senior. Iya. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Saya menanyakan. Anda bilang tadi, kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Loh, dia udah lebih pinter moralnya daripada senior. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa tadi saudara seperti mencontohkan pertanyaan teman saya tadi. Ada kambing hilang sama orang yang jualan jamu, ya kan? Mengalihkan seperti, mohon maaf Bapak. Sebentar, biar gini Ya. aja, to the point aja pertanyaan tadi udah terserah. Jadi saya merasa hanya bertanya, saudara ahli masih berpendapat bahwa saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan pro kontra di area publik. Ya. Gini ya. Konteksnya Ya, karena sudah informasi berkali-kali tertutup, hoax timbul. Sudah Itu berkali-kali konteksnya. tadi Baik. disampaikan ahli. Ya. Oke. Oke, sekarang satu lagi pertanyaan. Oke. Saya tanya ahli, saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu sebentar. Tolong. Oke. Nggak bisa saksi atau ahli tidak bisa dipaksa. Oke. Baik, monggo. Ahli monggo mau dijawab boleh, mau tidak jawab boleh. Oke, sebentar. Sudah saya rasa cukup, nggih. Nggih. Karena itu saya rasa tidak. Nggih. Saya rasa cukup nih.